Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas materi yang kemarin, yaitu materi garis ya. Kemarin kan saya sudah menyuruh kalian untuk mempelajari sekaligus memahami. Nah, hari ini saya akan membahas materi garis ya. Oke. Yang pertama di sini ada tentang penjelasan apa itu garis. Ya. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Nah, bisa kalian lihat di contoh di bawah ini. Di sini kan ada titik-titik tuh, ya kan? Nah, di titik-titik itu kita gambarkan atau kita ngambil salah satu titik di tengah, lalu kita gambarkan menjadi dua arah, maka gambarnya seperti di bawah ini ya, yang dimana garisnya itu dia ada yang menuju ke arah A dan juga ada menuju ke arah B. Nah, jadi yang dinamakan garis itu seperti itu ya. Jadi garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Jadi ada yang ke arah A, ada juga ada yang ke arah B ya. Seperti yang ada di buku kemarin di halaman 23, yang dimana garis juga merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Oke. Lalu yang kedua ya ini kedudukan garis ya. Nah, kedudukan dua garis ini ada yang dinamakan sebagai kedudukan dua garis, yaitu di sini ada yang namanya garis jajar ya. Oke. Yang dimana dikatakan garis jajar yaitu dua buah garis memiliki posisi yang sejajar jika dalam satu bidang terdapat dua garis yang sama arahnya, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang maka tidak dapat berpotongan. Nah, jadi yang dinamakan garis jajar itu dia posisinya itu harus sama ya, posisinya harus sama, dan juga arahnya itu juga harus sama. Jadi bisa dibilang garis jajar itu dia posisinya itu posisi sekaligus dia arahnya itu juga harus sama. Nah, jadi yang dinamakan garis jajar itu seperti itu ya, seperti di bawah ini nih. Nah, di bawah ini adalah contoh garis sejajar, di mana garis A dia sejajar dengan garis B. Nah, ini bawahnya ini. Atau yang di buku itu dia juga ada di halaman 23 ya contohnya. Nah, selanjutnya yaitu garis berhimpit. Nah, yang dinamakan garis berhimpit itu yaitu kedudukan dua garis yang dimana ia memiliki yang dimana dia dua buah garis ini dapat berhimpit jika keduanya mempunyai paling sedikit dua titik potong ya. Jadi garis berhimpit itu dia bisa dibilang antara garis A dia itu satu posisi dengan garis B. Masa satu posisi dengan garis B itu dia itu berhimpit gitu loh. Jadi dia menyatu antara garis B. Jadi garis A itu dia bisa dibilang menyatu dengan garis B. Jadi yang dikatakan berhimpit itu dia posisinya menyatu ya. Posisinya menyatu. Yang seperti di gambar bawah ini, yang dimana garis A berhimpit dengan garis B. Jadi dia posisinya garis A itu dia tuh menyatu dengan garis B. Jadi kalau kita gambarkan itu antara garis A sama garis B itu emang posisinya dia itu sama, ya kan? Lalu selanjutnya di sini ada garis berpotongan ya. Nah, garis berpotongan ini yaitu kedudukan dua garis berpotongan termasuk dalam salah satu materi garis dan juga sudut ya. Bisa dibilang garis berpotongan ini dia juga bisa bagian dari sudut ya. Bagian dari sudut. Lalu dua buah garis ini memiliki kedudukan yang berpotongan. Jika keduanya memiliki titik persekutuan, maka titik tersebut dinamakan titik potong ya. Seperti yang digambar bawah ini ya, antara garis A dan juga garis B, yang dimana dia garis A itu dia garis A dan B itu dia saling berpotongan ya, dimana dia garis A itu memotong garis B ya. Atau bisa dilihat di contoh di halaman 23 di buku LKS. Nah, kalau di bawah ini dia sama saja ya. Jadi kalau yang di bawah ini dia merupakan contoh dari garis berpotongan. Jadi garis berpotongan seperti ini ya. Yang mana garis A dia memotong garis B.
Selanjutnya yaitu garis bersilangan ya. Untuk garis bersilangan ini yaitu kedudukan dua buah garis selanjutnya yaitu adalah garis bersilangan, yang dimana dua buah garis ini dapat saling bersilangan jika keduanya tidak terletak dalam bidang yang sama dan keduanya tidak sejajar ya. Dikatakan dia bersilang ya seperti di contoh di bawah ini ya. Di garis A dia bersilang dengan garis B. Nah, yang dimana dia titiknya berada di posisi tengah-tengah seperti ini ya. Dia posisi titiknya berada di titik potong ya, berada di titik potong yang ada di antara garis A dan juga garis B. Nah, yang itu yang posisi bersilang itu. Nah, cuma posisinya ini dia hampir sama dengan garis yang berpotongan ya kan. Cuma bedanya kalau yang garis berpotongan itu dia nanti ketika kalian sudah membahas materi yang berikutnya atau sudah naik ke jenjang level yang berikutnya, yaitu nanti ini garis berpotongan itu dia bisa menjadi garis perpotongannya itu bisa menjadi bisa jadi 3 garis, 4 garis seperti itu ya. Kalau yang garis perpotongan ini. Nah, kalau yang garis bersilangan ya contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu garis horizontal dan vertikal, yang dimana di sini jika dua garis saling tegak lurus maka kedua garis itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi yang seperti di bawah ini yang antara garis A ketika dia posisinya tegak lurus dan juga garis B posisi tegak lurus, ketika kita gabungkan dia akan membentuk sebuah sudut siku-siku ya, dimana dia sudut siku-sikunya berada di titik tengah-tengah itu. Nah, di antara garis A dan juga garis B. Atau kalian bisa lihat di buku di halaman 23 ya, yang dimana garis horizontal dan juga vertikal, yaitu yang dimana dia ketika sama-sama tegak lurus yaitu maka dia akan membentuk sudut siku-siku. Nah, lalu yang kedua garis horizontal dan vertikal jika bertemu di satu titik maka kedua garis tersebut tegak lurus ya. Lalu yang ketiga, jika kedua garis saling tegak lurus maka kedua garis itu belum tentu dikatakan sebagai garis vertikal dan horizontal ya. Jadi bisa dibilang ketika kedua garis dia posisinya vertikal atau horizontal belum dikatakan sebagai ketika garis tersebut dia tegak lurus belum tentu dikatakan sebagai vertikal ataupun horizontal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.